Baik, untuk kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai jenis-jenis teori belajar yang sangat penting dikuasai oleh pendidik. Tapi sebelumnya kita harus lebih memahami apa itu belajar. Menurut para ahli pendidikan, belajar adalah proses untuk mengenali, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan mengenai cara atau teknik yang bermanfaat dan dianggap sebagai sebuah proses positif bagi manusia. Nah, langsung saja kita kepada jenis-jenis teori belajar. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Nah, sekarang kita lihat seseorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Teori belajar behavioristik, nah ini pada intinya berpendapat pada adanya stimulus dan respon. Nah, ini kita lihat pengertian dari stimulus dan respon. Nah, stimulus adalah segala hal yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Dan kemudian respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Nah, inti teori dari teori belajar behavioristik yaitu bahwa pembelajaran dan evaluasi pada teori behavioristik menekankan pada hasil dan evaluasi menuntut satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa peserta didik telah menyelesaikan tugas belajarnya. Kemudian yang kedua ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini jika dilihat lebih lanjut yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Kemudian dalam praktek pembelajaran, teori kognitif antara lain tampak dalam rumusan-rumusan seperti tahap-tahap perkembangan yang dikemukakan oleh John Piaget, Advanced Organizer oleh Ausubel, konsep oleh Brunner, hierarki belajar oleh Gen, dan web teaching oleh Norman. Kemudian kita lihat inti teori dari teori belajar kognitif. Ini merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman
yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Kemudian yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik. Kita lihat, teori belajar konstruktivistik yaitu memahami belajar sebagai proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberikan makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Kemudian yang keempat ada teori belajar humanistik. Nah, kita lihat apa itu teori humanistik. Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Teori ini juga amat mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, proses belajar pada teori humanistik dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Sekarang kita lihat inti dari teori belajar humanistik. Nah, pada prinsipnya teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak ya, dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar.